Oke. Selamat datang di Serba Serbi, serba ada, serba bisa di bimbingan konseling. Oke, jadi gitu ya. Nanti ketika kita bilang serba serbi, nanti kita semua bapak ibu kita bilang serba ada, serba bisa di bimbingan konseling. Oke, kita mulai. Selamat datang di Serba Serbi, serba ada, serba bisa di bimbingan konseling. Oke, boleh tepuk tangan dulu di kelas. Nah, hari ini adalah Bapak Ibu podcast pertama kita di BK SMA 2 Mandau. Nah, luar biasa sekarang kita udah mulai nih gebrakan baru ngadain podcast. Nah, jadi apa sih yang akan kita bahas hari ini? Kita akan bahas mengenai dunia bimbingan konseling di pandangan kita sebagai guru BK dan masyarakat umum nih akan kita bahas juga. Mungkin sebelum itu kita mau kenalan dulu. Mungkin mulai dari Bapak dulu. Nama Bapak Soeharto, sudah mengajar sebagai bimbingan konseling selama 35 tahun di SMA Negeri 2 Mandau. SMA 2 Mandau, yes. Oke, berarti Pak Soeharto ya sudah mengajar berapa lama? 35 tahun. 35 tahun, luar biasa sekali. Apresiasi dulu. Oke, selanjutnya Ibu yang di tengah. Perkenalkan, nama Ibu Rifani Bedawati, lulusan dari UIN Riau, jurusan bimbingan konseling Islam. Iya. Oke, ini Ibu Rifa. Oke, boleh tepuk tangan juga. Oke, selanjutnya Perkenalkan saya Ibu Ade Masyafita, sudah mengajar sebagai guru BK itu dari 2008, berarti berapa Wow, ya? 2008. Belasan tahunnya. Udah 16 tahun lah 16 ya. tahun. Kalau jatuh ke anak itu udah SMA. Iya. Jadi BK itu luar biasa kalau menurut saya. Oke, nah ini Ibu Ade ya. Boleh kita tepuk tangan dulu? Oke, saya sebagai moderator hari ini juga memperkenalkan diri. Nama saya Lisa Khairiani, bisa dipanggil Ibu Lisa. Saya juga guru BK di SMA 2 Mandau ini. Saya lulusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling di Universitas Riau. Oke, nah jadi hari ini kita akan bahas nih mengenai kebekaan yang ada di SMA 2 Mandau. Ada beberapa statement juga dari orang-orang bahwa kayak BK itu polisi sekolah dan sebagainya. Maka akan kita bahas hari ini. Oke, sebelumnya. Nah, pertama mau dibahas dulu nih, guru BK itu sebenarnya tamatan apa saja sih gitu? Bisa jadi guru BK. Nah, mulai dari mulai Bapak. dari Bapak ya. Bapak Soeharto, guru bimbingan dulu Bapak programnya D3. Karena pada waktu itu memang Indonesia masih kekurangan tenaga pendidik. Jadi untuk di SMA itu minimal D3. Dan itu merupakan ikatan dinas. Kalau akhir-akhir ini sesuai aturan peraturan nggak bisa lagi D3, minimal D4. Oke, Ya. minimal di 4 ya, Iya, Pak. minimal D4. Oke. Kalau dulu memang D3 itu memang akta mengajarnya tuh harus di SMA. Oke, Bapak. Oke. Selanjutnya itu ya, berarti teman-teman kita tahu dulu bahwa ternyata Pak Soeharto ini tamatan D3 bimbingan dan konseling di mana, Bapak? Di Undri. Di Undri. Iya. Oke, berarti kita satu alma Satu mater ya, alma, Pak? iya. Oke, mantap luar biasa. Cucu. Cucu. Jauh ya, Pak. Oke, silakan Rifa. Guru bimbingan konseling tamatan apa? Kalau dari UIN sendiri mungkin itu ada dua versi. Dari bimbingan konseling yang tarbiyah itu jatuhnya ke SPD, sedangkan ibu sendiri itu gelarnya untuk ESOS, itu dalam umum, ruangan lingkup umum. Jadi dia di bawah naungan dakwah dan komunikasi. Tapi untuk gelarnya sendiri, ESOS-nya ini sendiri itu di bawah naungan bimbingan konseling Islam yang bisa untuk ke konseling sekolah ataupun ke arah ke rumah sakit untuk rumah sakit jiwa ataupun di bagian rehabilitasi seperti itu. LP juga bisa. Ya, LP bagian Kemenkumham itu bisa juga Di Kementerian dikomunikasikan. Agama juga bisa. Iya, Kemenag. Jadi dia definisi adalah umum dan sosial yang bisa merangkup ke semua jalan gitu. Oke, gitu ya. Ternyata Bu Rifa ini tamatan BK Islam. BK Islam. BK Islam gitu. Dan gelarnya apa ini, Bu? ESOS. ESOS gitu ya. Sosial. Tamatan dari UIN Suska Riau. Oke, luar biasa. Tapi benar ini ya Bu Eva, Ya. di UIN itu kalau nggak salah ada yang BK. Iya, yang BK untuk pendidikan. Berarti itu gelarnya SPD. SPD. SPDI ya. Ya, enggak SPD aja. Oh, SPDI. Kalau SPDI itu jatuhnya kalau di dalam fakultas dia usuluddin, ada Islam dan agamanya Gitu. Jadi kalau untuk di pendidikan Pendidikan ada SPD. nggak ada Islamnya. Nggak ada Islam. Berarti tarbiyah sama usuluddin beda? Beda. Beda. Tarbiyahnya di bagian Beda, kepeguruan kayak FMIPA mungkin keguruan, tapi kalau di apanya yang ada Islamnya atau gelarnya ada I-nya itu bagian ke usuluddin. Kayak jatuhnya jurusannya ilmu tafsir, Oh, ilmu filsafat gitu. Mungkin sekarang bukan Islam tapi agama. Iya, agama. Dulu mungkin ya. Gitu.
Oke, itu ya kalau dari Bu Rifa. Kalau Bu Ade sini bagaimana? Kebetulan juga saya alumni UIN Suska. Oh, kami satu alma mater. Satu alma mater. Kita satu alma mater. Oke, nggak jauh-jauh kita ya. Jadi kalau saya itu dari Fakultas Psikologi. Jadi psikologi itu kalau dia satunya masih umum. Cuma nanti kalau kita udah ngambil S2 atau profesinya nanti ada konsentrasi. Kebetulan kemarin karena pas PPL itu perginya ke pendidikan, jadi terbesit lah guru BK gitu kan. Jadi alhamdulillah 2008 itu zaman ibu dulu tuh ada namanya akta. Oh, akta. Tapi sekarang udah nggak ada lagi ya Pak, PPG, ya. PPG namanya. Nah dulu itu akta itulah diambil, udah habis ambil akta berarti udah oke bisa jadi guru BK. Jadi memang di waktu penerimaan PNS juga itu karena seperti yang Bapak bilang guru BK itu dulu sedikit ya Pak. Sedikit. Jadi tamatan psikologi ini juga diterima jadi guru BK. Alhamdulillah jadi Guru BK. Dan guru BK. Oke, berarti kalau Bu Ade tamatan psikologi UIN Suska Riau. Nah, dengan gelar SPSI. Nah, jadi ternyata guru BK ini enggak wajib dari BK saja ya, BK Islam bisa, dari psikologi bisa. Oke, kalau izin juga ya Bapak Ibu, kalau saya itu dari BK asli pendidikan. Asli. Iya, dengan gelar SPD di Universitas Riau. Nah, kemudian saya juga sebelumnya itu ngambil pendidikan profesi guru juga. Jadi alhamdulillah kalau PPG yang seperti Ibu ya dulu akta, kalau sekarang PPG itu sekarang dapat gelar Ibu Bapak. Jadi nanti dapat gelar GR. Jadi saya SPD GR sudah profesi alhamdulillahnya. Nah, kalau itu tamatannya di Undri, mungkin teman-teman yang di sini juga bisa nanti masuk Undri, bisa masuk UIN. Nah, kami promosi kampus sekalian. Oke, selanjutnya nih ada pembahasan kalau statement orang dari dulu ya, guru BK itu polisi sekolah. Kira-kira gimana pendapat Bapak Ibu gitu? Ini Bapak dulu lah Ya, Pak. Bapak dulu ya. Iya kan? Ini memang dari dulu guru BK itu pertama diceburin sama guru studi ya, maaf yang kurang studi yang ada ya. Dan guru BK itu identik dengan polisi sekolah karena ada perintah dari atasan. Tapi bagi Bapak tetap konsisten memegang peran guru BK itu. Kenapa? Kalau polisi sekolah itu anak tidak akan pernah terbuka dengan kita, Oh ya iya, kan? iya Pak, benar Pak. Karena kita ingin ada keterbukaan anak untuk curhat sama kita. Dan yang paling penting adalah menjaga kerahasiaan anak. Ya. Nah, jadi kalau umpama polisi sekolah, kalau sudah marahi anak, memberi hukuman, anak pasti tidak akan pernah terbuka dan mereka akan mengalami suatu masalah yang mungkin tidak bisa dicurahkannya pada guru BK-nya. Itu ya Pak. Jadi kalau statement polisi sekolah nih, siswa tuh jadi nggak terbuka sama kita Iya, ya betul. Pak. Jadi menutup diri lah ya Pak, Betul, nggak betul. mau sharing, takut. Ya, Nah, apalagi jadi mereka yang introvert, ya kan? iya, apalagi introvert ya Pak, takut sekali sama kita. Makanya dulu itu kan anak-anak takut masuk Iya, ruang betul, BK ya betul. Pak, karena statementnya itu tadi polisi sekolah. Bukan nanti sebenarnya, ya kan? Masuk ruang BK Mari wajahnya di udah tempat pucat aja. ya kan, Iya, iya, pucat iya. pasti takut gitu ya. Iya benar. Jadi makanya kita harus punya prinsip lah ya, jangan mau dikatakan ke polisi Iya. sekolah dan tengok juga perintah dari pimpinan tuh. Kalau kira-kira istilahnya seperti polisi diarahkannya ya kita jangan mau. Pandailah kita menolak secara halus. Iya. Mungkin polisi yang dimaksud tuh kita menegakkan aturan aja ya kan Iya. Pak. Tapi bukan berarti kita Sebagai polisi. sebagai benar-benar polisi gitu. Iya, kadang-kadang disuruh sebagai penyidik lagi kalau anak berkelahi kan. Iya benar. Bagi penyidik. penyidik. Kita bisa Iya. jadi polisi, bisa iya. jadi penyidik, Nanti disuruh meramal-ramal siapa sih pelakunya kan gitu. jadi peramal, jadi Beramal ya. Itu kalau dijadikan polisi sekolah, makanya harus konsisten kita walaupun ibu-ibu kita ini dari psikologi, apalagi orang psikologi megang prinsipnya bagus ya kan? Iya. Ya. Oke. Ada lagi yang Boleh lagi. menanggapi? Eva, silakan. Eh, Dulu mungkin waktu dulu ya, pas mungkin sekolah dulu. mungkin kalau untuk Riva sendiri, kenapa sekolah mungkin guru BK itu dikatain polisi sekolah? Karena image-nya di tahun Riva mungkin di tahun 2000-an mungkin kita sama atau Iya. segala macam atau yang lain pendengar juga merasakan. Karena definisi yang kata Bapak tadi, Iya. dia yang masuk ke sana adalah anak yang berkasus, masuk ke sana adalah anak yang berkelahi, masuk ke sana adalah anak yang bandel bahasanya gitu. Jadi
oh orang yang masuk sana alah anak sekolah, anak yang degil-degil aja. Jadi definisinya adalah oh lo BK tuh anak yang bermasalah. Jadi karena itulah image tadi polisi ataupun horor lebih tepatnya. Iya. Kelam gitu, auranya hitam. Jadi anak-anak masuk ke sana pun memikir guru BK-nya pemarah. Karena tiba di sana akan membahas kasus, harus menyelesaikan kata bapak tadi penyidik, Iya. harus beramal. Aduh, kenapa? Jadi seperti itu mungkin. Iya. Jadi kalau ibu dulu memang waktu masih SMA seperti itulah kondisinya. Iya. Tapi ya setelah kita masuk di dunia BK gitu kan, ternyata itu salah. Iya. Kan. Sebenarnya dari awal bukan ya Pak, cuman karena image kita Iya. menangani kasus aja, jadi udah nggak tuh polisi sekolah. Iya, dan budayanya turun-temurun kayak gitu. Iya. Nah itulah tugas kita sekarang. Iya, benar sekali. Oke, selanjutnya nih, kalau yang dipandang orang-orang ya Bapak Ibu, kalau guru BK itu hanya nangani kasus siswa, kira-kira benar nggak sih kalau BK itu cuman nangani kasus siswa aja? Wah, kalau bapak memang nggak setuju lah kalau hanya menangani kasus, karena kerja BK itu banyak loh. Contoh kita kemarin baru melakukan psikotes ya kan. Oh, psikotes. Analisis hasil psikotesnya. Kemudian ada lagi kita membentuk Google Form tentang menanyakan bakat minat, ya kan. Bakat minat ya Pak. Jadi setelah kita menganalisis itu, kita tentu akan memanggil siswa. Bukan hanya yang kasus saja, mungkin mereka memiliki kurang mampu dalam verbal atau dalam numerical number, ya kan. Ini tentu kita akan memberikan masukan-masukan. Iya. Jadi kalau hanya sebesar kasus, barangkali yang kita temui hanya lapor dari kelas, ya kan. Atau dari bidang studi, itu karena hanya sebatas kasus. Jadi lebih luas lagi kalau guru BK itu untuk menangani suatu masalah, atau istilahnya tidak hanya kasus saja, tapi mencari, menganalisis, ya kan, mengamati perilaku anak-anak didik kita yang akan kita bina. Oke, jadi itu ya Pak, ternyata BK tuh nggak cuman kasus, Enggak. psikotes, bakat minat. Kemudian kalau ada informasi dari wali kelas baru arahnya ke kita ya Pak. Iya, Jadi iya. bukan berarti dari kita udah kasus ya Pak. Enggak. Oh, oke, benar sekali. Gimana tanggapan Bapak Ibu yang lain? Iya, itulah kalau dulu kasus-kasus aja ya kan. Tapi alhamdulillah sekarang ke depannya ya Pak, guru-guru sudah paham, kepala sekolah juga udah paham fungsinya BK itu bukan hanya nangani kasus. Jadi alhamdulillah kita pun terutama di SMA 2 ya Pak, kita udah banyak memperlihatkan kalau di BK itu banyak yang harus kita kerjakan. Administrasi aja banyak gitu kan, kadang nggak terpegang. Terus kita juga karena kita di SMA ya, boleh saya karir lebih ke Oh iya, karir ya, Ibu. karir untuk anak-anak yang mau kuliah gitu Iya. kan. Konsultasi untuk kuliah, terus seperti Bapak bilang psikotes tadi, nanti kita baca hasil psikotes, kita arahkan anak kemana, baik arah dari yang kelas 10 naik ke kelas 11 untuk mapel pilihan, jurusan kuliah gitu kan. Terus banyak lah kayaknya, nggak hanya menangani kasus, tapi alhamdulillah kita sekarang udah anak yang datang tuh bukan hanya kasus aja ya Pak, Enggak. anak Kan ada yang mau curhat ya? Iya. Kalau sekarang lebih happy ya Pak. Iya, lebih happy. Datang mereka ke BK, Ibu kami mau konseling, kami mau cerita Bu. Padahal Terbuka. iya, lebih terbuka sama kita sekarang ya kan. Kan kita yang sibuk nggak bisa melayani kan. Iya. Ada bapak lah tadi. Pak bisa Pak. Bapak lagi ada wawancara ya Pak. pertemuan. Iya Pak, kayak administrasi kita juga agak sedikit banyak Iya. ya laporan-laporan kita. Jadi sebenarnya nggak hanya kasus, benar kata Ibu ya. Kalau di SMA itu emang fokusnya karir biasanya ya kan Bapak Ibu. Jadi memang Bu Lisa benar kata pemerintah itu satu guru BK itu 150 siswa. Iya, Jadi sebenarnya. memang sekarang kita agak kewalahan ya Pak. Siswa kita 1.200, kita Guru BK-nya berempat gitu kan. empat, ya. Nah, jadi memang makanya tadi nggak terpegang, nggak Nggak. Terhandle. terhandle lah. Terhandle semuanya. Anak-anak mau ini itu kita nggak bisa karena personil kita mungkin agak Terbatas ya Ibu. iya. Iya. Ya mungkin nanti akan ditambah. Ya mudah-mudahan lah. Semoga ada penambahan Iya. di BK ya. Semoga ya. Iya. Oke. Biar sesuai dengan porsi kerjanya. Iya, benar, maksimal Bapak. jadinya ya Janganlah Pak. terlalu dibebani lagi, ya kan? Kalau bila sudah lebihan kapasitasnya, guru BK terbebani dong. Nanti guru BK aja stres gimana? Kita mau menangani masalah siswa, Iya. kitanya stres duluan. Iya. Kasus kita aja belum selesai gitu. Juga sebenarnya Bapak Ibu, kalau BK ini juga luas ya, selain
bakat minat, Iya. psikotes, karir, ada juga kayak pembinaan dalam organisasi. Contohnya kalau kita sekarang ya Bapak Ibu megangnya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja gitu. Apa sih sebenarnya PIKR ini sendiri? Nah, itu perpanjangan tangan kita juga ya. Jadi kita nggak bisa merangkum semuanya, ada namanya konseling sebaya. Nah, itu sih sedang kita usahakan, kita kembangkan PIKR itu. Untuk informasi soal PIKR mungkin di podcast berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita hadirkan juga ketua-ketua atau konselor sebaya itu seperti apa, nanti akan kita bahas gitu. Oke. Kita tunggu ya. Kita tunggu di Tunggu. podcast berikutnya. Oke. Mungkin itu saja sih Bapak Ibu yang akan kita bahas hari ini. Jadi harapannya nih kepada kita semua agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Kira-kira ada pesan nggak sih Pak yang mau Bapak sampaikan sama penonton kita? Ya pesan Bapak satu lah, kalau umpamanya ada yang dirasa-rasakan umpamanya bermasalah, jangan cepat-cepat ngambil tindakan, pulang ke rumah, ya kan? Kenapa? Di sekolah ini sudah ada guru bimbingan konseling yang akan membantu menyelesaikan masalah. Tidak ada masalah yang nggak bisa dipecahkan. Yang penting ada keterbukaan, ada kejujuran. Nah. Menurut Bapak itu Bu Risa? Oke, itu ya buat teman-teman, silakan terbuka sama guru BK. Oke, dari Bu Rifa sendiri bagaimana? Nah mungkin sama kayak bapak tadi, kalau kalian jangan menunggu masalah itu jadi besar. Jadi walaupun itu masalah sepele, tapi di kami akan welcome untuk menerima semua keluh kesah kalian, unek-unek kalian. Jadi kalian terbuka, kami juga melayaninya atau kita mendengarnya kan dengan senang hati. Iya, benar. Tenang aja, akan disimpan rapat-rapat definisinya. Kalau bahasa anak sekarang, di secret akan di-keep dengan baik. Jadi akan ada namanya kerahasiaan antara kita berdua. Jadi yang tahu kasusnya ya kita aja. Kita aja. Jadi jangan takut, itu intinya. Oke, jangan takut cerita sama guru BK. Oke, Betul. dari Bu Ade gimana? Kalau dari saya, jadikanlah hidup itu happy ya. Jika ada masalah, cari tempat untuk berbicara. Jika masih belum, cari lagi, karena kita guru BK di sini ada 4. Tidak cukup dengan Pak Suwarto, ada Bu Rifa, ada Bu Ade, ada Bu Lisa, gitu ya kan. Pasti insya Allah kita bisa temukan Solusinya ya itu. Jadi silahkan untuk mencari solusi itu sebanyak-banyaknya. Jangan cuma satu pintu ya Bu. Masih ada banyak pintu lainnya. Oke, kalau pesan dari saya apa ya? Kayaknya udah terangkum semua nih. Udah bagus banget. Nah, pesan saya juga buat penonton, buat lebih ke peserta didik ya di SMA 2 Mandau, jangan mudah juga baper. Nah, kadang kalau kita baper ini agak mengganggu, mengganggu diri kita. Nah, silakan kalau merasa sesuatu itu sedikit menyinggung kita, coba kita introspeksi diri kita juga. Kemudian kalau rasanya tidak sanggup untuk disimpan sendiri, silahkan cerita kepada guru BK. Oke, siap. Oke. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Terima kasih buat para penonton. Sekian dari kami. Terima kasih. Jumpa kembali di Serba Servis. Serba ada, serba bisa di bimbingan dan konseling.